Jadi ini adalah Sgor Venus IM yang akhir-akhir ini lagi lumayan hype karena ada beberapa review yang bilang dia tuh kayak mini Z1R. Tentunya sebagai pemilik Z1R yang asli, gue tentu tertarik dengan si Sgor Venus ini ya. Harga ayam 200.000, kalau bisa nyangin 20 juta kan lumayan ya. Tapi setelah gue dengerin, ya sesuai ekspektasi, sayangnya tidak demikian. Tetapi si Sgor Venus ini tetaplah merupakan ayam yang cukup mengagumkan. Dan ya, sebelum kita mulai review ini, yes, we're back. Setelah sekian lama, semoga aja mulai sekarang gue dan Brian bisa upload lebih rajin lagi. Akhir-akhir ini kita memang sedang lumayan sibuk. Dan ya, terutama gue akhir-akhir ini juga lagi lumayan penuh. Jadi Brian mungkin bakal upload lebih sering dibanding gue. Dan semoga aja nanti bakal ada suatu waktu dimana kita bisa upload lebih sering lagi ya, secara berbarengan seperti format dulu. Cuman untuk saat ini ya kita bakal upload video masing-masing dulu. Oke, kita mulai aja reviewnya. Secara packaging si Sgor Venus sebenarnya nggak banyak banget isinya, dia cuma kotak sederhana gini. Nah, di ayamnya ada di sini. Lalu kemudian dia ada kabel dan 3 pasang ear tips. Udah itu aja sih. Mungkin harganya sih gue nggak terlalu peduli. Lebih baik gue dapet ayam di tune dengan baik dibanding gue dapet aksesoris bejibun tapi suaranya ampas. Jadi secara build quality si Sgor Venus ini udah kayak ayam Chi-Fi pada umumnya lah di harga 200 ribuan segini ya. Jadi maksudnya kayak shellnya ini shell yang menurut gue sih sangat umum ya. Gue rasa hampir semua ayam Chi-Fi di harga segini yang over ear itu pakai shell yang sama. Cuma memang faceplate-nya lumayan berbeda dan dia menggunakan semacam vent hole. Gue kurang yakin apakah ini vent beneran tembus atau enggak, karena ketika dipakai si Sgor Venus ini rasanya seperti ayam pada umumnya, nggak berasa se-open back ya, kelihatannya gini lah karena ini ventnya ini lumayan besar ya. Ini ada bintik-bintik kecil yang kelihatan, tapi suaranya nggak kayak nggak berasa kayak semi open atau gimana gitu. Jadi isolation juga masih cukup oke di Sgor Venus ini ya. Dan dia di sisi dalam dia juga masih punya satu vent lagi, semoga kelihatan di sini ya. Jadi jangan sampai ketutup. Kalau ketutup bassnya makin banyak lagi dan jadi sangat tidak terkontrol. Setiap kabel ini mirip kayak kabel KZ zaman sekarang yang lumayan fleksibel. Ini cukup oke lah kabelnya, memang sih berasa murah ya kalau dipegang, cuman ini masih lebih baik dibanding kabel semi braided yang zaman dahulu. Jadi gua nggak banyak komplain. Comfort wise ya standar lah, masih oke, lumayan fleksibel. Kalau dipakai juga dia nggak terlalu banyak, nggak terlalu mikrofonik ya, nggak kayak yang kabel braided dulu. Jadi ya secara kualitas mic standar ayam Chi-Fi lainnya, jadi nggak banyak perbedaan dibanding ayam Chi-Fi lainnya. So ya, itu secara build quality dan packaging Sgor Venus. Next kita bakal bahas bassnya. Jadi bassnya si Sgor Venus ini extension lumayan bagus ya kan. Sub-bass extension dia sampai ke oktav terendah semua bakal kedengeran. Sub-bassnya banyak banget secara kuantitas, dia memang sangat emphasized. Mid bassnya juga emphasis banget. Texture overall di bassnya menurut gue cukup oke. Memang dia bassnya tipenya yang lebih pelan, decay-nya agak lebih pelan dibanding bass pada umumnya. Dan memang kontrol di bassnya si Sgor Venus ini memang tidak terlalu baik. Jadi si Sgor Venus ini kadang lumayan sering itu nge-bleed ke mids. So ya, secara overall menurut gue bassnya ini sesuai dengan ekspektasi di price range ini. Untuk kuantitas sebanyak ini menurut gue sih sebenarnya cukup mengagumkan bahwa dia punya kontrol sebanyak ini. Ini tuh kalau misalnya gue bisa kasih perbandingan kasar, ini kayak semacam bassnya blonde tapi sedikit lebih refined. Kalau kita ngomong masalah midsnya ini lower mids, daerah vokal cowok laki yang lebih dalam ya, itu jauh lebih baik dibanding vokal perempuan. Si Sgor Venus ini punya problem sedikit di vokalnya, dimana hanya lower mids ke arah mids itu dimana dia bisa render suara dengan baik. Setelah itu suaranya itu semua itu rasanya agak kayak hidung kusumbat, agak nasally gitu, dan memang vokal perempuan dan sebagainya kedengaran nggak terlalu enak di si Sgor Venus ini. Yang paling gue rasakan
itu kalau misalnya lu dengerin Justin Bieber itu bener-bener di sini suaranya lumayan aneh, bener-bener rasanya kayak lagi pilek. In terms of detail dan sebagainya di mids, sebenarnya sih Sugar Venus itu menurut gue untuk price-nya cukup oke, sesuai dengan kelas harganya lah. Nah, kalau kita ngomong masalah treble si Sugar Venus ini menurut gue treble extension cukup oke. Dia memang sedikit sibilan, sedikit aja, nggak over gimana. Menurut gue ini masih dalam kuantitas yang dapat ditolerir, dan treble-nya memang memiliki emphasis ya, dan karena itu suaranya si Sugar Venus ini gue bisa lebih kategorikan lebih terhadap V-shape. Dan ujung treble ya, treble extensionnya si Sugar Venus ini memang lumayan baik, dan memang dia punya sedikit air. Kalau kita ngomongin masalah soundstage-nya si Sugar Venus ini, kalau misalkan dari kepala gue segini, Sugar Venus tuh kira-kira setengahnya lah soundstage in terms of width. Depth-nya lebih pendek lagi, dia depth cuma kayak seperempatnya doang, jadi memang dia rasanya lumayan claustrophobic suaranya. Satu hal yang gue lupa sebut pada saat gue lagi bahas ngomong masalah bass-nya si Sugar Venus ini, karena memang kuantitas cukup banyak. Kalau di lagu-lagu yang lumayan rame gitu kayak lagu Dragon Force segala macem, bass itu bakal langsung hampir nge-cover treble dan lain-lainnya. Jadi kalau misalkan lu punya cymbal dan sebagainya, kalau misalkan lu punya tendangan bass yang kuat segala macam, itu bakal dengan cepat nutupin cymbal dan sebagainya. Jadi vokal pun kadang lumayan kelelep. Jadi itu suatu hal yang perlu diperhatikan. Tapi ini juga hanya untuk lagu-lagu yang benar-benar rame banget aja. Kalau untuk perbandingan, si Sugar Venus ini akhir-akhir ini gue lagi dengerin Moondrop Quarks sama KZEDX juga, jadi gue bisa kasih perbandingan paling dekat dengan kedua itu ya. Lawan Moondrop Quarks, si Sugar Venus ini punya bass yang lebih banyak, extensionnya Sugar Venus juga lebih bagus ya. Dan cuman memang kontrol bassnya si Sugar Venus itu nggak terlalu bagus, nggak sebagus si Quarks, dan memang dia memiliki bleed lebih banyak dibanding Quarks. Mids juga jauh lebih enak di Quarks. Menurut gue si Quarks punya mid itu jauh lebih natural. Memang vokal cowok menurut gue lebih berisi di Sugar Venus, dan mungkin beberapa orang bakal lebih demen hal tersebut di sini. Cuman di Quarks menurut gue, walaupun dia nggak seberisi si Sugar Venus, tapi setidaknya secara overall untuk vokal cowok dan cewek dan just in general instrumen sebagainya enakan di Quarks. Jadi kalau itu suatu hal yang penting bagi lu, mungkin lu bakal lebih bagus untuk mengarah ke Quarks. Kalau kita ngomongin treble juga menurut gue bagus di Quarks. Quarks itu menurut gue jauh lebih smooth treble-nya. In terms of extension, mereka sebenarnya mirip. Cuman si Sugar Venus itu punya sedikit lebih banyak air dibanding Quarks di penghujung region treble-nya. Dan secara soundstage juga si Quarks lebih lebar dibanding Sugar Venus. Nah, kalau lu mencari suara yang lebih all-rounder, mungkin bakal lebih cocok kalau lu masuk ke Moondrop Quarks dibanding si Sugar Venus. Oke. Dan kalau misalkan kita banding si Sugar Venus dengan KZEDX, EDX itu punya sedikit lebih bass dibanding si Sugar Venus. EDX punya extension juga lebih jelek dibanding si Sugar Venus. EDX tapi memiliki kontrol yang lebih baik dibanding si Sugar Venus, dan punya lebih sedikit bleed. Nah, cuman EDX secara overall menurut gue dalam vokal cowok itu lebih jelek dibanding si Sugar Venus, dan dalam vokal perempuan walaupun sedikit lebih baik dibanding Sugar Venus, tapi dia justru terlalu agresif menurut gue. Dan dia juga secara kalau di Sugar Venus itu mesti agak lebih mundur, di si EDX justru jadinya terlalu maju dan malah agak metalik. In terms of treble juga Sugar Venus tuh jauh lebih bagus dibanding EDX. EDX tuh benar-benar gritty banget treble-nya, dan in terms of extension walaupun setara, ya menurut gue masih jauh lebih bagus si Sugar Venus. Jadi secara overall menurut gue untuk di harga 200.000 ya, apalagi sekarang gue lihat harganya udah mulai turun, banyak seller yang mulai jual si Sugar Venus, jadi harganya mungkin 180.000 pun bisa dapet. Brand dari Anta Beranta ini menurut gue dengan rilis ayam pertama mereka ini ya, menurut gue bisa menjadi kompetitor yang cukup bagus lah di price-nya segini ya. Dan menurut gue ini worth to pick up lah untuk dicoba, walaupun memang desainnya yang agak aneh. Ini kayak lubang apa gitu, nggak tahu. Ini kayak, ini gue pertama kali lihat ini gue keinget sama apa namanya,
intake turbo gitu, entah kenapa. Jadi makanya sebenarnya gue beli ini sih karena bentuknya lucu aja, dan gue kira karena dia terbuka, ada lubang gini, dia tuh bakal semi open back. Cuman tidak demikian. Walaupun dia punya lubang segede ini, isolation juga masih cukup oke sebenarnya. Cuma memang walaupun di sini ada lubang ya, gue nggak tahu ini lubangnya benar tembus atau enggak ke drivernya. Dan gue rasa ini sebenarnya cuma kayak semacam fan gitu. Bukan suatu desain yang absurd sih. Banyak IM lain yang memiliki desain yang mirip. Cuma memang di budget price range segini, sedikit lah kita lihat IM yang bentukan gini dengan desain yang mirip sama si Square Venus. So ya, overall itu aja review gue soal si Square Venus. Dan ya, it's good to be back. See ya.